Ibu dan anak meninggal dunia. 30 hunian di Kelurahan Kota Karangraya, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung ludes dalam kejadian kebakaran hebat yang terjadi pada Rabu, 6 Juli 2022 malam. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Bandar Lampung Syamsul Rahma, rincian rumah yang terbakar terdiri dari 26 rumah bedengan dan 4 rumah permanen. Syamsul mengatakan kondisi padat pemukiman dan bahan bangunan yang didominasi oleh kayu dan bahan lain yang mudah terbakar menjadi penyebab mudahnya api dengan cepat meluas. Apalagi akses menuju ke lokasi kebakaran sulit dilalui mobil pemadam kebakaran. Akibatnya, petugas harus membuat manuver yang berdampak keterlambatan sampai di lokasi kebakaran. Dikatakannya butuh waktu 3,5 jam untuk bisa memadamkan kobaran api yang melalap habis komplek rumah bedengan itu. Serta digunakan 21 unit kendaraan pemadam dengan jumlah personil yang bergerak 89 orang. Junaidi, salah satu korban yang rumahnya ludes terbakar, menuturkan hanya menyisakan pakaian yang ia kenakan. Ayah 3 anak ini mengaku kebingungan saat kebakaran hebat itu terjadi. Tak ada lagi yang ia pikirkan selain dirinya dan anggota keluarganya. Dikatakannya saat kejadian dirinya sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba warga banyak yang berteriak kebakaran. Dirinya membenarkan bila dalam kejadian ada korban jiwa seorang ibu dan anak yang meninggal dunia. Menurut Junaidi, rumahnya tepat berada di samping rumah bedeng di mana ibu dan anak yang meninggal dunia itu. Adapun korban meninggal dunia adalah Ayu Fitriana, ibu yang berusaha menyelamatkan anaknya yang bernama Queen Zea Ruby Sabila saat kebakaran melanda. Ayu yang tak berhasil menyelamatkan putrinya juga ditemukan meninggal bersama anak yang berusaha ia selamatkan. Sebelum api berkobar menghabiskan deretan rumah bedeng, Ayu sedang mengobrol dengan tetangganya. Begitu melihat api berkobar, Ayu yang sedang santai bersama tetangganya langsung lari ke dalam rumah demi menyelamatkan anaknya yang saat itu sedang tidur sendirian. Ayu tak peduli dengan api yang telah melahap sebagian bangunan rumahnya dan menerabas masuk ke dalam rumah. Jenazah Ayu ditemukan bersama dengan jasad putrinya Ruby dan pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022 pagi, keduanya dimakamkan di TPU. Berita selanjutnya, kasus penusukan gadis belia di kamar indekos masih diselidiki polisi. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus penusukan terhadap seorang gadis belia di kamar indekos. Korban berinisial TS berusia 15 tahun mengalami luka tusukan saat berada di indekos di Jalan Sultan Badarudin, Gunung Agung, Langkapura, Bandar Lampung pada Selasa 5 Juli 2022 malam. Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Mujiono mengatakan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengungkapkan keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, ada indikasi siapa pelaku penusukan tersebut. Menurut Kapolsek, pada Kamis 7 Juli 2022, ada indikasi pelaku penusukan merupakan orang terdekat korban. Kendati demikian, pihaknya juga belum mendapatkan bukti dan petunjuk yang mengarah ke indikasi terduga pelaku. Pasalnya, sampai saat ini, kepolisian belum mendapatkan keterangan langsung dari korban. Menurut Mujiono, keterangan dari korban yang menjadi acuan utama pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga dapat dilakukan pengungkapan siapa pelaku di balik peristiwa penusukan tersebut. Mujiono menambahkan selain mengalami luka tusukan, sejumlah barang berharga milik korban dilaporkan hilang.
Adapun harta yang diduga dibawa kabur pelaku yakni berupa uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan ponsel. Bujiono mengatakan korban masih menjalani perawatan medis lantaran mengalami luka tusukan senjata tajam. Senjata tajam tersebut diduga sengaja untuk menciderai sebelum akhirnya pelaku membawa kabur harta benda milik korban. Menurut keterangan warga sekitar, sebelum ditemukan bersimbah darah, sempat terdengar suara teriakan dari kamar indekos korban. Namun tak lama berserang, tampak seorang pria keluar dari area indekos menggunakan sepeda motor. Sementara korban yang berada di dalam kamar sudah bersimbah darah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapati penanganan medis. Berita selanjutnya, Bupati Tanggamus pantau pilkakon serentak di sejumlah TPS. Sejumlah wilayah di Kabupaten Tanggamus merayakan pesta demokrasi pemilihan kepala pekon atau pilkakon serentak pada Kamis 7 Juli 2022. Bupati Tanggamus Dewi Handayani sempat memantau sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pilkakon serentak di Kabupaten Tanggamus. Bupati mengharapkan pilkakon bisa berjalan dengan tertib dan aman. Ia juga meminta agar panitia menjaga netralitas serta menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewi saat kunjungan ke TPS pilkakon di Pekon Campang 3 Kota Agung berharap agenda demokrasi di setiap pekon bisa berjalan dengan tertib dan aman. Adapun kegiatan pantauan pilkakon tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pihak seperti Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Kepala Dinas, personil TNI Polri, hingga para PJ Kepala Pekon. Pilkakon serentak Kabupaten Tanggamus tahun ini diikuti sebanyak 68 pekon. Adapun pilkakon serentak ini tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Jumlah calon yang berpartisipasi dalam agenda demokrasi pekon ini sebanyak 252 calon. Sementara Camat Kota Agung Erlan Deni Saputra mengatakan jika semua tahapan telah dijalankan sesuai rencana. Ia pun mengharapkan pilkakon bisa berjalan baik dan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat Tanggamus. Berita selanjutnya, seorang pemuda alami patah tulang akibat dilempar batu oleh ODGJ. 2 tulang di bagian telapak tangan Karvin berusia 24 tahun, warga asal Tegireneng Pesawaran, Lampung patah. Luka berat di telapak tangan kiri itu disebabkan ulah seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa. Kejadian tidak mengenakan itu dialami Karvin saat melintas di Tugu Radin Intan Haji Menan Matar, Lampung Selatan pada Rabu 6 Juli 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor hendak menuju Universitas Lampung. Bersamaan dengan itu berdiri seorang pria ODGJ tepat di bawah gerbang Selamat Datang di Bandar Lampung yang merupakan perbatasan dengan wilayah Lampung Selatan. Menurut Karvin, pada Kamis 7 Juli 2022, saat kejadian dari jauh ia sudah melihat pria tersebut di tengah jalan sambil membawa batu di tangannya. Tapi Karvin tak menyangka batu yang digenggam ODGJ itu dilempar ke arahnya. Terkejut, dengan refleks ia menangkis batu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Namun karena jarak yang begitu dekat sehingga batu sekepalan tangan itu menciderai telapak tangan korban. Ia pun langsung hentikan motor dan dengan kondisi tangan kesakitan, ia masih sempat memvideokan aksi pelaku. Menurut Karvin, ia sengaja merekam pelaku pelemparan batu agar menjadi perhatian bagi pengendara lainnya. Setelah mendokumentasikan melalui ponsel pribadinya, Karvin bergegas menuju klinik kesehatan terdekat.
Pihak klinik justru menyarankan korban segera ke rumah sakit mengingat kondisi luka di telapak tangan cukup berat. Ia pun diarahkan ke Rumah Sakit Bayangkara supaya bisa melakukan ronsen. Ternyata benar, hasil ronsen menunjukkan 2 tulang di telapak tangan korban patah. Saat itu juga pihak rumah sakit melakukan penanganan medis terhadapnya. Korban menjalani rawat jalan namun tetap berkonsultasi dengan pihak dokter untuk penyembuhan. Berita selanjutnya, pengemudi mobil tabrak lari pengendara motor di Jalan Pagar Alam. Seorang pengendara mobil Nissan Livina berwarna silver langsung kabur seusai menabrak seorang pemotor di Jalan Pagar Alam, Segalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Kamis 7 Juli 2022 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengan dugaan tabrak lari ini sempat diabadikan oleh warga sekitar yang ikut mengejar mobil tersebut. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, mobil berplat B1703BRG tampak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sementara warga yang merekam kejadian itu terlihat kesulitan untuk memotong mobil tersebut. Warga yang merekam yakni Tommy menjelaskan kronologi awal kecelakaan tabrak lari. Menurutnya, saat itu ia yang melaju di sekitar TKP melihat motor di belakangnya ditabrak oleh mobil. Namun bukannya berhenti, mobil yang menabrak motor Mio J warna hitam justru langsung tancap gas. Tommy mengatakan dirinya mengejar mobil tersebut sampai ke wilayah Pemanggilan Natar, Lampung Selatan. Setelah itu dirinya kehilangan jejak lantaran mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Lagi-lagi, mobil yang diduga dikemudikan seorang pria ini langsung kabur. Tommy menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, hanya saja kedua korban diketahui mengalami luka ringan, sedangkan sepeda motor yang ditabrak pelaku mengalami ringsek. Ia mengatakan mobil yang menabrak ada stiker bertuliskan Tempoyaks di kaca bagian belakang. Sementara itu, salah satu korban tabrak lari, Terry Yusuf, mengungkapkan kondisi tubuhnya baik-baik saja pasca kecelakaan. Hanya saja motor Mio dengan plat nomor BE5515IQ miliknya mengalami kerusakan di bagian belakang dan bodi depan motor. Ia mengaku ditabrak dari belakang sehingga terpental sekitar 5 meter. Terry menjelaskan kecelakaan terjadi saat ia hendak berbelok masuk ke halaman rumah. Korban yang sudah menghentikan laju motornya tiba-tiba dihantam mobil dari arah belakang. Terry pun sangat menyayangkan tindakan pengemudi mobil yang langsung tancap gas tanpa memberikan pertolongan. Berita selanjutnya, pengunjung bernama Muhammad dan Maria dapatkan makanan gratis di rumah makan Bandar Lampung. Promo unik dan menarik diberlakukan bagi setiap orang yang memiliki nama depan Muhammad dan Maria. Promo tersebut berupa gratis makan menu khusus yang ditawarkan oleh rumah makan nasi sambal asin di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Rahmat Budiawan Sentosa, owner rumah makan nasi sambal asin, mengatakan pengunjung bernama Muhammad dan Maria bisa mendapatkan menu makan gratis nasi sambal asin. Menurutnya, pengunjung cukup datang dengan menunjukkan identitas diri bahwa benar bernama depan Muhammad ataupun Maria. Ia mengatakan pengunjung cukup membawa identitas berupa KTP ataupun SIM. Lalu pihaknya akan memberikan menu gratis tanpa ada syarat-syarat lainnya. Rahmat pada Rabu 6 Juli 2022 menjelaskan program khusus tersebut hanya berlaku setiap hari Jumat. Menurut Rahmat, promo ini juga merupakan bagian dari program Jumat Berkah. Dan untuk promo ini berlaku hingga 3 bulan ke depan.
Rahmat menjelaskan promo tersebut digulirkan berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh salah satu waralaba resto dan klub di Jakarta. Keprihatinan dengan promo yang dianggap melecehkan agama tersebut ini mendapatkan perhatian khusus. Makanya, sebagai bentuk apresiasi dari program tersebut, dengan cara yang baik, pihaknya berniat berbagi kepada masyarakat dengan menggratiskan nasi sambal asin untuk yang bernama depan Muhammad dan juga Maria. Rahmat menambahkan promo spesial ini sudah berlangsung sejak 1 Juli 2022 lalu. Rumah makan yang buka setiap hari dari pukul 10 hingga 21 waktu Indonesia Barat ini baru opening pada Mei 2022 lalu. Selain promo Muhammad dan Maria, pihaknya juga menawarkan promo menarik lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.